Ya, shalom teman-teman. Boleh lambai-lambai. Ya, sungguh bersyukur ketika Tuhan kasih kita kesempatan untuk kembali lagi bersekutu di dalam KYTB hari ini. Kiranya kerinduan di balik KYTB, komunitas Youth Tumbuh Bersama ini bisa benar-benar Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Untuk mengawali setiap momen beribadah kita hari ini, aku mau ngajak teman-teman buat menyanyikan lagu ala Roh Kudus. Mari minta Roh Kudus memenuhi kami. Kurindu Kau selalu dalam hidupku. Nyatakan itu lewat pujian ini. Ala Roh penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Ala Roh jerikanku yang melaku rindu hadirat. Katakan ku sembah dan ku sanggup mulia bagimu. Kita ulang lagu ini dari awal. Mari kembali katakan ala Roh Kudus penuhi kami. Ala Roh penuhi kami. Dalam hidupku. Ala Roh jerikanku yang melaku rindu hadirat. Ku sembahku Tuhan dan ku sanggup mulia bagimu. Tuhan kembali katakan ku sembah kudus. Tuhan dan ku sanggup mulia bagimu. Tuhan kembali katakan dengan buku sembah. Ku sembah kuduslah Tuhan dan ku sanggup mulia bagimu. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertata di atas kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas setiap kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan. Baik itu dalam kondisi yang mudah maupun kondisi yang sulit. Tapi kami sadar bahwa itu semua adalah bentuk penyertaan Tuhan dan bentuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami sebagai pelayan Tuhan dalam ibadah kali ini. Biarlah Tuhan yang pimpin, setiap kami yang melayani boleh melayani dengan sungguh, melayani dengan hati yang siap untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap ibadah hari dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin Kaniko juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat boleh kami mengerti dengan baik. Tuhan juga siapkan hati setiap kami, memohon Tuhan yang siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Sehingga setiap kami boleh mendengarkan dengan baik, firman itu boleh bertumbuh dalam setiap hati dan pikiran kami, serta boleh berbuah, dan akhirnya boleh tampak dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, begitu juga teman-teman kami yang belum sampai. Biarlah Tuhan yang hadirkan mereka di tengah-tengah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya. Kita mau nyanyikan lagu yang berikutnya. Kita menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita menunggu setiap jawaban Tuhan, baik itu jawaban doa, jawaban dari harapan-harapan kita selama ini, biarlah kita terus memiliki hati yang percaya. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, dan Tuhanlah gunung batu serta keselamatan kita. Mari katakan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, yang gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kembali nyanyikan lagu ini dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun dia bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan kasih setiamu tak pergi dariku. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman apakah ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing?
Enggak ya? Oke. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati untuk boleh siap mendengar firman. Dan mari kita nyatakan sembah kita kepada Tuhan lewat pujian lagu Oleh Kuasa Darah-Mu. Mari kita angkat lagu ini. Satu hadirat bawa persembahan ke tempatmu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau menebus dosaku. Kau kuduskan melindungi. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita ulang lagu ini dari awal, katakan satu masuk ke hadirat. Hadirat bawa persembahan ke tempatku. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungi. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Aku serahkan kepada Niko. Ya, shalom, malam teman-teman. Bisa lambaikan tangan Anda ke kamera untuk merespon saya. Oke. Ya, kita bersyukur ya malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Setelah 2 minggu nggak ketemu di KRB, sekarang bisa ketemu lagi.
Dan oh iya, aku hampir lupa nih. Koyo titip salam ke aku. Dia minta maaf karena nggak bisa ikut gabung karena malam ini ternyata ada rapat dari sekolahnya. Jadi Koyo nggak bisa gabung sama-sama dengan kita. Tapi nggak apa-apa. Bersyukur karena ada 7 teman-teman lain yang bisa gabung sama kita ya. Dan tadi aku lihat ada Adriel, ada Vivi juga ya bisa gabung sama kita. Bersyukur kita bisa kumpul sama-sama. Dan saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh sama-sama berkumpul, bersekutu bersama, memuji Tuhan, sharing, dan terlebih kami boleh sekali lagi disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, kami boleh memahami apa yang ingin Kau sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan kiranya Tuhan boleh pakai hamba-Mu supaya apa yang keluar dari mulut bibirnya ini benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tolonglah setiap kami juga yang mendengarkan agar kami boleh Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk boleh mengerti firman Tuhan dan terlebih boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ini freeze ya? Kayaknya iya. Kena, oke. Hati-hatimu. Ya, barusan nggak freeze teman-teman. Aku memang sengaja nge-freeze. Kenapa? Karena malam hari ini kita mau ngomongin satu topik nih. Kalau dari tema Ayu tadi udah kelihatan ya, waiting for His answer. Jadi kita mau ngomongin tentang satu topik, yaitu apa? Menunggu. Oke. Dan barusan kita udah merasakan sendiri ya, padahal aku barusan tuh cuma nge-freeze nggak sampai 20 detik deh kayaknya. Tapi udah pada tanya-tanya gitu ya. Ya mungkin karena laptopku sering trouble dan internetnya juga sering bermasalah di sumber, tapi ya nggak apa-apa lah. Intinya aku mau ngajak kita semua untuk merasakan, ya sedikit merasakan apa namanya menunggu gitu. Nah, ngomong berbicara tentang menunggu ya teman-teman, aku yakin banget teman-teman udah sering banget ngerasain yang namanya menunggu ya. Dari yang namanya nunggu GoFood yang nggak datang-datang gitu ya, udah lapar tapi nggak datang-datang, nunggu hasil wawancara kerja mungkin, nunggu hasil sidang skripsi kah mungkin, nunggu jawaban atas pernyataan cinta kita juga mungkin ada yang pernah, aku pernah sih, sampai nunggu jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Dan memang teman-teman, yang namanya menunggu itu nggak pernah enak gitu ya. Apalagi di zaman sekarang yang segala sesuatu kerasa cepat, rushing gitu ya. Apalagi kalau di Jakarta, aku yakin waktu tuh kerasa lebih cepat gitu ya. Kalau teman-teman tahu di negara Korea tuh budayanya pali-pali gitu ya. Nah mungkin Jakarta mirip-mirip kayak gitu ya. Segala sesuatu kerasa sangat cepat sampai kadang kita lupa waktu gitu. Nah teman-teman, waktu kita doa sama Tuhan, karena hari ini kita mau ngomongin topik menunggu kaitannya sama doa dengan Tuhan. Nah, waktu kita doa sama Tuhan, kita pasti pengen supaya Tuhan jawab doa kita itu pada hari itu juga kalau bisa. Bahkan kalau bisa pada saat itu juga. Kalau seandainya ya dalam doa tuh kita bisa upgrade doa kita jadi account yang premium kayak di Spotify sama YouTube, supaya kita nggak perlu capek-capek nunggu gitu. Udah pasti kita lakuin ya. Tapi sayangnya Tuhan nggak bekerja seperti itu. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan menjawab doa kita. Dan misalnya kalau Tuhan langsung kasih jawaban iya atau enggak gitu ya, itu jauh lebih baik. Tapi kalau Tuhan suruh nunggu, apalagi sampai batas yang tidak ditentukan, wah, jujur susah banget gitu. Bahkan terkadang ada doa yang mungkin kita sampaikan waktu kita muda, waktu kita masih kecil gitu ya. Tuhan jawab waktu kita udah lansia nanti. Nah memang kapan Tuhan menjawab doa itu kita nggak bisa perkirakan kan. Dan ini juga yang mungkin dialami oleh satu tokoh, bukan satu sih, 2 tokoh, 1 pasangan yang akan kita renungkan sama-sama kisahnya. Nah, yuk kita buka Alkitab kita dari
kitab Lukas, Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Nah, di slide aku tulis di bawah tema itu ayatnya agak banyak ya, karena memang itu keseluruhan ceritanya. Tapi nggak apa-apa, kita mau sama-sama baca dari ayat 5 sampai 25 aja. Cukup banyak memang, teman-teman. Kalau nggak salah ada 21 ayat ya. Nah, berhubung di sini total orangnya 8 ya. 8 sama aku minta tolong nanti satu orang bacain 3 ayat ya. Nah, jadi Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25. Kalau udah ketemu semua, mungkin teman-teman bisa, tapi pada nggak buka video semua ya. Kalau ada yang belum ketemu, mungkin bisa langsung ngomong di unmute teman-teman. Atau yang masih bingung dari mana kita ayatnya tadi. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25. Wah, aku lupa nih, ternyata ada satu account yang 2 orang ya. Oke, jadi mungkin satu orang 2 ayat dulu deh ya, biar nanti cukup. Oke, Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25. Mulai dari aku bacain dulu ya. Nanti selanjutnya aku tunjuk teman-teman yang akan bacain. Lukas pasal 1 ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 7 dan 8 minta tolong Senjaya untuk bantu kita bacain. Senja? 7 ayat sampai 8. Ya, ayat 7 sampai 8. Senja. Oh, Senja. Sorry, suara nggak jelas kayaknya ya. Senja, woi. Sorry. Iya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Thank you, Senja. Ayat 9 sampai 10 lanjut Karin ya. Sebab ketika diundi bagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Oke, thank you Karin. Ayat 11 sampai 12 minta tolong Antonia ya buat bacain. 11 sampai 12 kan? Ya. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Oke, thank you. Ayat 13 sampai 14 minta tolong VV ya untuk bacain. VV ada di tempat? Tadi berapa Kak? Ayat berapa? 13 sampai 14. Oke. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Oke, thank you VV. Ada Ibel nggak di sana? Ada. Oh, oke. Oh iya, aku salah lihat. Ibel ayat 15 sampai ayat 16 ya. Oke. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Oke, thank you Ibel. Ya. Ayat
17 sampai 18 minta tolong Mia untuk bacain. Ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Oke, thank you. Ayat 19 sampai ayat 20 minta tolong Gerak, boleh buat bacain? Jawablah malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan kau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Okay, thank you Gerard. Lanjut ya, ayat 21 sampai 22 minta tolong Vivi ya buat bacain. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Oke, thank you Vivi. Ayat 23 sampai 24 boleh minta tolong Adriel berbacain. Sekalian sampai ayat 25 deh, 3 ayat ya. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Oke, thank you Adriel. Ya, kita udah selesai baca ayat 5 sampai ayat 25. Nah teman-teman, aku yakin kalau Yohanes Pembaptis, kita pasti tahu ya, atau seenggaknya kita sering dengar lah ya. Tapi kalau papa mamanya, kalau ayah bundanya, mungkin cuma sedikit dari kita yang tahu. Karena memang dari 4 kitab Injil yang ada, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kisah tentang orang tua Yohanes Pembaptis ini cuma dicatat di Injil Lukas aja. Nah, buat yang bertanya, siapa sih emang orang tuanya Yohanes Pembaptis? Nah, mungkin waktu pembacaan Alkitab tadi agak meleng sedikit kayaknya. Karena bagian yang kita baca barusan itu menceritakan tentang Elizabeth dan Zakaria yang adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Tapi siapa sih sebenarnya Zakaria dan Elizabeth ini? Awas kalau ada yang jawab orang tuanya Yohanes Pembaptis ya. Ya teman-teman, bisa dibilang Zakaria dan Elizabeth ini adalah segelintir kecil orang yang tetap setia dan hidup benar di hadapan Allah di tengah zaman yang begitu gelap pada masa pemerintahan Herodes yang korup dan tiran. Nah, Zakaria ini adalah seorang imam dan Elizabeth istrinya merupakan anak dari seorang imam. Bisa minta tolong tampilin slide-nya yang ayat 6 sampai 7. Bisa nggak ya? Sambil tunggu sebentar ya. Jadi aku lanjutin. Nah, di ayat 6, ayat 5 sampai 7 sebetulnya ini dijelasin tentang siapa sih sebenarnya Zakaria dan Elizabeth ini. Nah, Zakaria adalah seorang imam, dikasih tahu di ayat 5, Zakaria ini imam yang berasal dari rombongan Abia dan istrinya juga adalah keturunan Harun, keturunan imam. Nah, bukan cuma berasal dari golongan imam, ayat 6 mencatat bahwa kedua orang ini hidup benar dan setia di hadapan Tuhan. Nah, tapi waktu Lukas memulai kisah mereka,
dikatakan bahwa di ayat 7, langsung dilanjutkan, dikatakan bahwa mereka ini nggak bisa mempunyai anak karena Elizabeth mandul dan mereka sudah lanjut usia. Jadi dua hal ini jadi sebuah penekanan. Yang pertama, Elizabeth sudah mandul. Dan yang kedua, mereka ini udah lanjut usia. Jadi ini benar-benar suatu keadaan yang nggak mungkin. Meskipun ya, aku yakin mereka berdua pasti sudah berdoa sejak lama supaya mereka memiliki anak. Nah, seperti kehidupan Zakaria dan Elizabeth, sebenarnya banyak hal yang juga kita nggak bisa mengerti ya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, waktu kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Nah, Tuhan tuh kayaknya seakan-akan nggak menjawab doa kita gitu. Dan aku yakin tahun 2020 ini sudah memberikan cukup banyak contoh buat kita semua. Dari awal tahun, dari Januari ya sampai sekarang, kayaknya tuh Tuhan nggak pernah berhenti membuat kita kaget, memberikan surprise ke kita dalam tahun 2020 ini. Entah itu surprise yang menurut kita menyenangkan ataupun enggak gitu ya. Nah, dalam doa-doa kita mungkin kita bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok harus ada virus COVID-19 ini? Kenapa kok aku harus di rumah terus, harus kerja di rumah, bahkan ada teman-teman yang harus di PHK sampai nggak punya pekerjaan. Kenapa kok aku harus kuliah atau sekolah online di rumah? Kan capek, Tuhan, bosen gitu ya. Kalau dengar teman-teman sharing tiap minggunya tuh kayak, udah capek, Tuhan, mau sampai kapan? Gitu. Atau bahkan kita tahu ada beberapa teman atau bahkan dari kita sendiri yang anggota keluarganya harus dipanggil oleh Tuhan. Dan kita bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Nah, kita pasti pengen tahu jawaban dari doa-doa kita. Nah, selama ini mungkin kita sering dengar khotbah atau kesaksian tentang doa yang dijawab ya. Tapi kalau doa yang nggak dijawab, kayaknya kok jarang banget yang bahas itu. Oke. Thank you Adriel, udah ada slide-nya. Nanti bisa sambil ikutin ya teman-teman di slide. Nah, apalagi buat kita anak-anak muda itu, doa kadang tuh jadi satu hal yang mengintimidasi buat kita. Kenapa kok mengintimidasi? Ya coba kita pikir, kalau kita disuruh doa aja ya, kayaknya susah banget gitu. Pasti banyak banget alasannya. Kalau kita disuruh doa, ya sebetulnya bisa sih, Kak. Tapi kayak banyak hal yang kita juga nggak pahami tentang doa. Jadi akhirnya waktu kita disuruh doa, kita tuh takut salah, takut ini, takut itu. Nah, makanya saya bilang tadi, doa itu terkadang jadi satu hal yang mengintimidasi buat kita. Nah, dan bersyukur sebenarnya karena beberapa minggu ini dalam ibadah minggu gereja kita sedang membahas tentang doa, teman-teman. Khususnya doa Bapa kami. Jadi kalau ada teman-teman ada yang bingung tentang doa, nah itu bisa sok diperhatiin di rekaman di YouTube dalam ibadah minggu beberapa minggu ini. Nah, aku yakin itu pasti bisa membantu kita memahami lebih lagi tentang doa. Nah, balik lagi. Karena kita merasa doa itu mengintimidasi, akhirnya tuh lanjut kita merasa asing dengan doa. Makanya kita merasa kalau doa kita nggak dijawab sama Tuhan, kita tuh jadinya langsung bingung, langsung ketakutan, langsung panik. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, langsung banyak pikiran gitu ya. Kita langsung bertanya-tanya, kenapa Tuhan kok nggak menjawab doa kita? Nah, oleh karena itu, waktu kita melihat lebih lanjut pada cerita Zakaria ini, nantinya kita akan tahu jawabannya. Kenapa sih kok Tuhan mengizinkan suatu hal terjadi, atau kenapa Tuhan sepertinya tidak menjawab doa-doa kita? Nah, teman-teman, tadi kita lihat ya. Nah, slide-nya bisa dilanjut, Adrian, yang slide berikutnya. Nah, kita lihat tadi ayat 6 mengatakan bahwa keduanya itu hidupnya benar di hadapan Allah. Tapi ada yang janggal waktu kita lanjut ke ayat 7. Kita lihat di ayat 7, tadi aku di ayat 7 kasih tanda merah gitu ya, kasih tulisan warna merah. Nah, meskipun mereka adalah pasangan hidup benar di hadapan Tuhan, mereka punya iman serta kehidupan rohani yang baik, dan mereka melayani Tuhan dengan setia, tapi dikatakan mereka tuh nggak mempunyai anak, karena Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, keadaan yang dijelaskan di ayat 6 tadi itu, bahwa mereka hidup benar di hadapan Tuhan, mereka adalah pasangan yang setia di hadapan Tuhan.
Nah, keadaan ini yang semakin membuat kondisi mereka itu susah dipahami. Nggak masuk akal. Kenapa ya orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang yang setia sama Tuhan, itu nggak mempunyai anak? Padahal pada zaman itu, orang-orang tuh percaya kalau Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia kepada Tuhan dengan cara memberikan mereka anak atau memberikan mereka keturunan. Nah, pertanyaannya, kok yang satu ini enggak? Ada aneh kan? Nah, makanya orang-orang pada waktu itu bingung. Kenapa Zakaria dan Elizabeth ini enggak mempunyai anak? Dan aku yakin mereka sendiri pasti juga bertanya-tanya. Karena kondisi ini sangat gak masuk akal buat mereka. Dan aku yakin di dalam doa-doanya, Zakaria dan Elizabeth pasti terus meminta pada Tuhan supaya mereka diberikan anak. Tapi mereka juga manusia seperti biasa. Manusia biasa seperti kita. Mereka juga manusia berdosa. Dan tentunya mereka punya kelemahan. Dan kelemahan inilah yang mungkin pengen Tuhan bentuk dalam proses menunggu mereka. Kelemahan Zakaria ini terlihat jelas dalam keraguannya pada ayat 18 yang kita baca tadi, teman-teman. Aku bacakan sekali lagi. Dalam ayat 18 itu dikatakan, waktu malaikat Gabriel memberitahu janji Tuhan kepada mereka, respon Zakaria itu seperti ini. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Nah, kelemahan Zakaria ini terlihat jelas dalam keraguannya pada ayat 18 yang kita baca barusan. Apa kelemahan Zakaria? Zakaria tidak percaya terhadap janji Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Lanjut ke slide berikutnya. Inilah kelemahan Zakaria. Yaitu karena dia nggak percaya terhadap janji Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dan nampaknya Zakaria punya trust issue kepada Tuhan. Nah, padahal teman-teman kalau kita tahu ya, janji Tuhan yang seperti ini bukan pertama kali. Stop dulu Adrian, yang layar hitam dulu nggak apa-apa. Nah, padahal ini bukan pertama kalinya Tuhan berjanji kayak gini. Kalau teman-teman ingat di dalam PL, Tuhan tuh sudah menyatakan beberapa kali janji seperti ini. Contohnya, di Kejadian kita lihat Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah. Kemudian kita lihat lagi, Tuhan juga berjanji kepada Hana atas kelahiran Simeon. Bagaimana Tuhan tetap menyatakan janjinya? Bahkan meskipun mereka sudah tua, kita tahu Abraham dan Sarah, juga Hana itu sudah tua pada waktu itu. Dan harusnya itu nggak memungkinkan mereka untuk memiliki keturunan. Tapi Tuhan menggenapi janji itu pada mereka. Dan mereka bisa memiliki keturunan. Mereka bisa memiliki anak. Nah, harusnya Zakaria tahu kisah-kisah ini. Apalagi dia adalah seorang imam. Tapi memang, sekali lagi ya teman-teman, yang namanya menunggu tuh nggak pernah enak. Dan sama seperti kita, Zakaria mungkin juga merasakan hal yang sama. Di tengah penantiannya yang begitu lama untuk punya seorang anak. Mungkin Zakaria sudah hampir menyerah. Mungkin Zakaria udah nggak lagi berharap bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Apalagi pada waktu itu, pada waktu Zakaria dan Elizabeth ini, sudah beratus-ratus tahun lamanya Tuhan tidak pernah berfirman kepada umatnya. Jadi pada masa Zakaria dan Elizabeth ini ada suatu masa dari PL dan PB, suatu jarak, sekitar mungkin 400 tahun lamanya Tuhan tuh nggak pernah berfirman kepada bangsa Israel. Nah, makanya mungkin ketika malaikat Gabriel memberitahu Zakaria bahwa doa-doanya sudah dijawab, bahwa Mesias yang telah dinanti-nantikan oleh umat Allah itu akan datang, dan bahwa Allah akan memilih Zakaria dan Elizabeth untuk melahirkan seorang putra yang akan menjadi pendahulu, menjadi pembuka jalan bagi Mesias yang dijanjikan itu. Pada akhirnya, Zakaria malah meragukan jawaban Allah atas doanya. Nah, kalau kita baca lagi selanjutnya, waktu Zakaria malah meragukan Tuhan dan tidak mempercayai janjinya itu, kita melihat tanpa basa-basi, Tuhan langsung mendisiplinkan Zakaria
Caranya gimana? Tuhan langsung membungkam dan menjadikan Zakaria ini bisu sampai anaknya lahir. Kita lihat pada ayat 20. Kenapa kok Tuhan sampai mendisiplinkan Zakaria seperti ini? Karena memang tindakan Zakaria yang meragukan Tuhan itu, atau bisa dibilang trust issue yang dimiliki Zakaria ini merupakan satu hal yang serius, teman-teman. Tuhan mendisiplinkan Zakaria bukan sekedar untuk menghukum dia. Tapi ada satu hal yang lebih jauh lagi. Tuhan juga pengen memproses Zakaria. Dalam rentang waktu 9 bulan menunggu kelahiran anaknya, Zakaria ini mungkin masih susah percaya ya sama Tuhan. Masa sih Tuhan benar-benar memberikan aku seorang anak? Padahal Elizabeth istriku mandul. Dan kami berdua sudah usia lanjut. Kayaknya nggak mungkin deh. Dalam 9 bulan menunggu kelahiran anaknya. Zakaria ini mungkin masih ragu ya, percaya enggak. Tapi di dalam proses menunggu ini, teman-teman, di dalam proses menunggu kelahiran anaknya, Tuhan terus memproses hati Zakaria. Tuhan mendisiplinkan Zakaria supaya hati Zakaria dapat diubahkan. Dari yang awalnya dia masih ragu akan Tuhan, masih ragu akan kedaulatan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan terus ubahkan hatinya, sampai akhirnya Zakaria bisa menjadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa kok aku bisa menyimpulkan seperti ini? Karena kalau kita lihat dalam beberapa bagian berikutnya, nanti teman-teman boleh baca sendiri ayat 57 sampai 80 ya. Nah, khususnya dalam ayat 67 sampai 80 itu ada satu bagian tentang nyanyian pujian Zakaria. Nah, kita bisa melihat perubahan hati Zakaria. Jadi kalau perubahan Zakaria ini dalam nyanyian yang ia nyanyikan pada ayat 67 sampai 80. Nah, waktu Yohanes Pembaptis lahir, nah orang-orang tanya ke Zakaria, Zakaria, kamu mau beri nama anakmu ini siapa? Biasanya pada zaman itu, anak itu akan diberi nama sesuai nama ayahnya. Jadi, Nana binti Zakaria, biasanya kayak gitu. Tetapi Zakaria pada waktu itu, akhirnya dia percaya pada Tuhan dan memberikan nama anaknya Yohanes, seperti yang Tuhan perintahkan melalui perkataan malaikat Gabriel. Dan kita bisa lihat perubahan hatinya ini semakin nyata. Waktu ia memberikan suatu nyanyian pujian kepada Tuhan, pada ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-80. Nah, teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat kenapa Tuhan belum menjawab doa Zakaria dan Elizabeth dan membuat mereka menunggu. Karena sebenarnya Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dan bahkan jauh lebih besar daripada mereka yang dapat mereka pikirkan. Dan melalui kisah Zakaria ini kita bisa belajar dua hal. Nah, yang pertama kita bisa lihat di slide ya. Yang pertama, kenapa kok Tuhan menyuruh atau Tuhan mengizinkan kita menunggu? Yang pertama adalah karena Tuhan punya rencana, punya tujuan yang lebih besar, bahkan lebih baik daripada yang kita dapat pikirkan. Slide yang selanjutnya. Yang pertama kita bisa lihat, karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan yang lebih besar dan lebih baik daripada yang kita pikirkan. Nah, kita lihat bahwa Tuhan tuh bukan cuma memberikan Zakaria anak, tapi Tuhan juga memilih Zakaria dan Elizabeth untuk melahirkan seorang putra menjadi perantara. Dilahirkan seorang putra yang akan menjadi pendahulu, menjadi pembuka jalan bagi Mesias yang dijanjikan. Kita bisa lihat dalam kisah-kisah selanjutnya dicatat bahwa Yohanes Pembaptis ini menjadi pendahulu, menjadi pembuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Nah, makanya kita bisa percaya bahwa Tuhan punya rencana, punya tujuan yang lebih besar dan bahkan lebih baik daripada apa yang Zakaria dan Elizabeth bisa pikirkan, termasuk juga daripada apa yang bisa kita pikirkan. Dan yang kedua, kenapa Tuhan menyuruh atau mengizinkan kita menunggu? Adalah karena di dalam proses menunggu itu, Tuhan sedang ingin memproses diri kita. Di dalam proses menunggu itu, Tuhan sedang ingin mengubahkan hati kita. Supaya kita semakin percaya kepada Tuhan, kita semakin percaya kepada kedaulatannya. Jadi alasan yang kedua, kita bisa lihat di slide, alasan yang kedua adalah karena di dalam proses menunggu itu, Tuhan sedang ingin memproses diri kita juga, mengubahkan hati kita, supaya kita semakin percaya kepada Tuhan, kita semakin percaya kepada kedaulatan Tuhan. Jadi, untuk menjawab pertanyaan kita di awal,
kenapa kita merasa bahwa Tuhan nggak menjawab atau Tuhan belum menjawab doa-doa kita? Sekali lagi ada dua kemungkinan yang bisa kita pelajari dari kisah Zakaria dan Elizabeth ini. Kemungkinan yang pertama adalah mungkin Tuhan sudah menjawab doa kita, tapi kitanya sendiri yang nggak mau terima jawaban Tuhan. Kalau dari kisah Zakaria tadi, Tuhan sudah menjawab bahwa Tuhan akan memberikan dia anak. Tapi Zakaria sendiri yang nggak mau terima bahwa janji Tuhan itu sudah digenapi dalam hidupnya. Nah, dalam hidup kita harus hati-hati, kita harus waspada. Jangan-jangan waktu kita doa sama Tuhan, mungkin Tuhan sudah menjawab. Entah Tuhan menjawab ya, entah Tuhan menjawab tidak. Tapi kita sendiri yang nggak mau terima jawaban Tuhan itu. Saya kasih contoh, teman-teman. Misalnya dalam hal pasangan hidup atau dalam hal pekerjaan. Mungkin Tuhan udah jawab iya, atau mungkin Tuhan udah jawab enggak. Kayak satu contoh gambar ini. Bisa dilanjutin slide-nya. Nah, kita lihat di gambar ini ya. Ini satu meme gitu ya di Instagram. Itu bukan cuma perempuan sebenarnya. Kita cowok-cowok juga kan kayak gitu. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan kasih aku tanda. Apakah dia ini pasangan yang memang sesuai, pasangan yang cocok buat aku? Tuhan mungkin udah kasih jawaban, bahkan bikin mata kita melek gitu ya. Tapi kitanya aja yang berusaha merem, enggak Tuhan, enggak kayak gitu, aku enggak percaya. Nah, kadang tuh kita seperti itu, teman-teman. Mungkin Tuhan itu udah jawab, tapi kita sendiri yang enggak mau terima jawaban itu. Kenapa? Karena memang manusia tuh sering berusaha berkuasa, berusaha kontrol Tuhan. Kalau teman-teman ingat, kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dulu itu? Karena mereka tuh berusaha jadi seperti Tuhan. Mereka berusaha untuk bisa mengontrol, berusaha untuk bisa berkuasa, sama seperti Tuhan. Nah, kita manusia sampai sekarang tuh seringkali masih kayak gitu. Kita lupa. Dan kita merasa bahwa Tuhan itu jongos kita. Kita merasa seakan-akan tuh kita yang Tuhan, Tuhan itu jongos kita. Jadi kalau kita minta apa, Tuhan itu harus ngikutin perintah kita. Nah, ini benar atau salah? Ini salah kan, teman-teman? Harusnya kita yang ikut perintah Tuhan, bukannya Tuhan yang ikut perintah kita. Makanya, kita harus hati-hati. Waktu kita berdoa, waktu kita merasa kayak, kok Tuhan kayaknya belum jawab doa kita. Nah, jangan-jangan Tuhan sudah jawab, tapi kita sendiri yang nggak mau terima jawaban Tuhan itu. Karena terkadang Tuhan itu menjawab tidak. Waktu kita berdoa meminta sesuatu dan Tuhan jawab enggak. Itu karena Tuhan punya alasan. Karena Tuhan tahu benar kalau dia memberikan apa yang kita minta. Mungkin kita akan lebih fokus dengan apa yang ia berikan daripada sang pemberi itu sendiri. Kadang Tuhan menjawab tidak dalam doa kita. Karena Tuhan tahu benar. Karena kalau dia memberikan apa yang kita minta, apa yang kita mau. Jangan-jangan kita akan lebih fokus pada apa yang ia berikan itu daripada Tuhan sang pemberi itu sendiri. Nah, inilah alasan pertama kenapa kok kayaknya kita merasa Tuhan nggak menjawab doa kita. Nah, alasan yang kedua adalah Tuhan belum menjawab karena memang Tuhan pengen kita belajar menunggu. Karena Tuhan mau memproses diri kita. Tuhan mau mengubahkan hati kita. Tuhan mau mengupgrade iman atau rasa percaya kita kepada-Nya. Nah, kita lihat hal itu dari kisah Zakaria. Mungkin Tuhan menyuruh kita menunggu untuk mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya bukan usaha kita yang mampu mewujudkannya. Dan bukan kita juga yang berhak menentukan waktunya. Karena hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Dan hanya waktu Tuhan yang adalah yang terbaik. Nah, teman-teman, kalau berbicara tentang menunggu jawaban Tuhan atas doa kita, aku jadi teringat tentang satu tokoh gitu ya, satu orang. Seorang artis Hollywood, dan mungkin kita udah tahu ya. Nah, bisa ditampilin fotonya. Siapa dia? Nah, teman-teman mungkin udah tahu gitu ya. Kita kenal dia sebagai Black Panther, Wakanda Forever gitu ya. Nah, dia adalah Chadwick Boseman. Chadwick Boseman ini selama ini aku tahunya dia adalah seorang aktor gitu ya. Seorang pemain film yang baik. Filmnya mungkin nggak terlalu banyak dan mungkin sebagian besar dari kita tahunya waktu dia meranin tokoh sebagai Black Panther gitu ya. Tapi sebenarnya karir dia dalam dunia perfilman udah cukup lama, teman-teman. Dan satu hal yang membuat saya kaget gitu ya,
waktu saya membaca kesaksian yang ditulis sama kakaknya. Jadi memang Chadwick Boseman ini dari keluarga Kristen yang cinta Tuhan. Jadi kakaknya adalah seorang pastor, kakaknya adalah seorang pendeta, dan mereka sekeluarga ini dari kecil diajarkan untuk menjadi seorang yang taat sama Tuhan, menjadi seorang Kristen yang baik gitu ya. Nah selama ini kita mungkin nggak terlalu tahu gitu ya, bahwa ternyata si Chadwick Boseman ini, atau mungkin aku panggilnya Chad gitu aja ya, si Chad ini punya penyakit kanker. Dan dia tuh udah diagnosa sakit kanker sejak tahun 2016. Waktu aku lihat-lihat lagi, tahun 2016, ternyata sejak dia syuting beberapa filmnya, termasuk juga film Black Panther itu, dia tuh sudah berjuang untuk melawan sakit kankernya ini. Nah, waktu aku baca kisah ini ya, kayak, wah, selama ini kita nggak pernah tahu kalau dia ini punya sakit. Selama ini aku tahunya dia ada seorang aktor yang bagus, aktor yang terkenal, tapi dia juga punya kepribadian yang baik. Kalau lihat di Instagram, lihat di berita-berita, si Chadwick Boseman tuh sering banget datang mengunjungi anak-anak kecil yang sakit kanker. Bahkan di dalam, kalau dia syuting tuh di set itu, dia terkenal sebagai seorang aktor yang baik, yang perhatian, bahkan kepada sesama rekan aktornya gitu ya. Nah, ini cuma tahu dia ini seorang aktor yang baik dan punya kehidupan sosial yang baik. Jadi dia tuh sering bantu-bantu orang juga terus sering datang untuk mengunjungi anak-anak kecil yang sakit kanker. Nah, betapa kagetnya waktu aku lihat satu berita ini. Kalau ternyata sudah beberapa tahun dia sendiri sedang berjuang melawan kanker. Dan waktu aku lihat foto-fotonya terakhir kali dia melawan kanker, waktu dia berjuang, wajahnya kurus banget, kayak benar-benar orang sakit kelihatannya. Nah, tapi sedihnya waktu dia upload ini di media sosial, banyak orang-orang tuh malah komen-komen yang jelek gitu. Biasalah ya, netizen itu selalu komen yang jelek. Dan mereka komen, kok wajahnya kurus banget sih sekarang, kok kayak orang busung lapar gitu sih. Mereka tuh belum tahu kalau si Chadwick Boseman itu sakit kanker ternyata. Nah, waktu si Chadwick Boseman ini meninggal dunia, nah beritanya baru keluar semua. Nah, orang-orang ini kaget semua karena baru tahu kalau ternyata selama ini dia sudah berjuang melawan kanker. Orang-orang nggak sadar karena selama ini melihat kehidupannya tuh baik-baik aja. Bahkan dia masih bisa berbuat baik buat orang lain. Dia masih bisa mengunjungi anak-anak kecil yang sakit kanker. Dia masih bisa memberikan yang terbaik dalam setiap syuting film yang dia lakukan. Padahal dia sendiri sedang berjuang melawan kankernya ini. Nah, aku yakin dari awal dia si Chad ini pasti begitu bergumul dengan sakit yang dihadapi. Dan sama seperti kita juga ketika kita berjuang, bergumul melawan sesuatu. Dia juga pasti tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan kenapa kok Tuhan membiarkan ini terjadi? Dan dia mungkin juga menunggu Tuhan menjawab doanya. Tapi kenyataannya Tuhan nggak membuat dia sembuh. Tuhan nggak membiarkan dia sembuh. Tapi satu hal yang kita bisa belajar dari kehidupan Chadwick Boseman ini adalah, meskipun Tuhan nggak membuat dia sembuh, lantas dia nggak berhenti berjuang. Dia terus berjuang melawan sakit kankernya ini, dan bahkan dia nggak berdiam dengan pasif. Aku yakin dalam hidupnya dia percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Di slide berikutnya kita bisa lihat satu quotes yang dikutip dari perkataan dia. Dia bilang, "The struggles along the way are only meant to shape you for your purpose." Kalau kita nggak tahu kalau dia berjuang melawan sakit kanker, mungkin ini dari satu quote yang biasa-biasa aja. Tapi waktu kita tahu kalau dia sendiri berjuang mati-matian, dan dia mengatakan seperti ini jadi satu tanda bahwa Chadwick Boseman di dalam perjuangan melawan kanker, hatinya juga diubahkan sama Tuhan. Dari awalnya mungkin dia bergumul, tapi akhirnya dia percaya sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk dia. Meskipun mungkin dia nggak tahu dia akan sembuh atau enggak, tapi dalam sepanjang hidupnya melawan kanker, dia terus berusaha melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan anggap baik untuk dia lakukan. Dia menolong orang-orang yang ia rasa ia bisa tolong. Ia melakukan apa yang ia lakukan. Ia bisa lakukan. Bahkan ia berjuang. Ia berusaha menjadi penolong, menjadi seorang penghibur bagi anak-anak kecil yang juga sama-sama berjuang sama kayak dia dalam melawan kanker.
keluarganya selalu mengatakan, Chadwick meskipun dia adalah anak yang paling kecil, dia anak yang bungsu gitu, tapi dia selalu punya iman yang tegar. Bahkan sampai akhir hidupnya, ketika ia terbaring di rumah sakit bersama dengan keluarganya, dia selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Tuhan baik. Dan di akhir dia minta izin sama kakaknya yang merupakan seorang pendeta ini, tolong lepaskan aku, karena aku udah gak kuat lagi. Aku udah pengen ketemu sama Tuhan. Dan ketika keluarga merelakan dia langsung dipanggil sama Tuhan. Nah teman-teman, di dalam kehidupan kita, banyak hal yang kita juga nggak bisa pahami. Seperti apa yang dialami oleh Chadwick Boseman maupun oleh Zakaria dan Elizabeth. Kita nggak tahu kenapa Tuhan mengizinkan hal ini. Dan kita lihat dalam pribadi Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus juga bergumul untuk mengikuti kehendak Allah dalam hidupnya. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan minta sama Bapa, Bapak kalau boleh, biarkan cawan ini berlalu dari hadapanku. Karena pergumulan yang dihadapi Tuhan Yesus untuk bisa mengikuti kehendak Bapa, untuk mati di atas kayu salib dan menebus dosa kita semua itu. Dalam dirinya yang merupakan 100% manusia juga, aku yakin Tuhan Yesus juga bergumul sama seperti kita. Tapi ketika Tuhan berdoa seperti itu, di akhir kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus berkata, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan bukan kehendak-Ku yang jadi. Dan kiranya kita bisa meneladani orang-orang yang Tuhan berikan di hadapan kita ini, untuk bisa terus percaya sama Tuhan. Karena aku yakin setiap kita juga punya trust issue-nya masing-masing kepada Tuhan. Tapi mari hari ini ketika kita dengar firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama belajar. Meskipun kita susah paham, apapun yang terjadi di hadapan hidup kita, mari kita belajar percaya sama Tuhan. Karena seperti yang kita lihat tadi, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, teman-teman bisa lihat di slide, Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di slide yang terakhir kita bisa lihat Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, dan banyak hal juga yang kita nggak dapat paham. Tapi maukah kita percaya kepada Tuhan ketika kita berdoa, ketika kita menunggu jawaban Tuhan atas doa-doa kita? Maukah kita belajar percaya dari saat ini bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada apa yang kita dapat pikirkan, dan timing Tuhan jauh lebih tepat daripada apa yang kita bisa perkirakan. Jangan takut, jangan pernah menyerah kalau Tuhan bilang tunggu. Karena di dalam ruang tunggu ini, Tuhan mau mengajarkan kita untuk belajar bersabar. Karena sabar adalah wujud dari kasih dan rasa percaya kita kepada Allah Bapa yang ada di surga. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena malam hari ini kami bisa belajar melalui kisah Zakaria dan Elizabeth. Bagaimana di dalam perjuangan mereka, pergumulan mereka atas trust issue yang mereka miliki, atas rasa percaya mereka kepada Tuhan yang mereka miliki. Bahwa mungkin awalnya mereka susah untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menggenapi doa mereka. Tapi Tuhan, kami bisa melihat bahwa di akhir kisah ini, Tuhan benar-benar menjawab doa mereka. Tuhan benar-benar menggenapi doa mereka. Bahkan Tuhan menjawab doa mereka dengan sebuah tujuan, dengan sebuah rencana yang lebih baik, yaitu melalui kelahiran Yohanes Pembaptis. Tuhan memakai Zakaria dan Elizabeth menjadi perantara
menjadi orang tua dari seorang anaknya akan menjadi pendahulu, menjadi pembuka jalan bagi Sang Mesias yang akan datang. Dan Tuhan, beberapa waktu lagi kami akan bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat, yang menjadi Mesias bagi setiap kami. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya dalam kehidupan kami juga, dalam apapun yang kami alami, dalam setiap doa-doa yang kami panjatkan, meskipun kelihatannya mustahil, meskipun kelihatannya tidak mungkin, ajarlah kami untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada rencana Tuhan yang lebih baik daripada yang kami dapat berpikirkan. Ajarkanlah kami untuk percaya kepada waktu Tuhan yang lebih baik daripada apa yang kami dapat perkirakan. Entah itu dalam pekerjaan kami, entah dalam pasangan hidup kami, entah itu dalam hal-hal lain di mana kami masih menunggu jawaban Tuhan. Ajarkanlah kami percaya. Kami tahu susah Tuhan, karena iblis selalu berusaha membuat kami jatuh dan membuat kami tidak percaya kepada Tuhan. Tapi tolonglah agar setiap kami boleh belajar percaya kepada Tuhan. Secara khusus melalui Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap kami. Jika kami mulai meragukan kehendak Tuhan dalam setiap kami, jika kami mulai meragukan kuasa dan kedaulatan Tuhan dalam setiap kami, ingatkanlah kami untuk terus percaya kepada Tuhan melalui setiap firman Tuhan yang diberitakan pada setiap kami, melalui juga teladan hidup setiap saudara-saudara seiman yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kembalikan pada Senja. Terima kasih nih. Teman-teman ada yang mau bertanya, mau sharing, atau ada yang mau meresponi? Adakah? Ya. Nggak ada ya. Oke. Aku ini sih, emang menunggu itu bukan hal yang mudah, dan menunggu itu kayak suatu misteri gitu loh. Sesuatu yang kita belum tahu apa ya jawabannya gitu, terus akan kayak apa ujungnya gitu. Tapi satu hal yang terus kita ingat, dalam masa-masa menunggu, kepekaan akan katanya Tuhan tuh penting banget gitu. Dan ada di masa-masa menunggu itu juga suatu anugerah buat kita, sehingga kita boleh terus diingatkan untuk terus percaya sama Tuhan, boleh terus melekat sama Tuhan supaya kita peka sama apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dan kekuatan kita selama kita menunggu gitu ya, kan nunggu itu juga capek gitu kan ya. Tapi ketika kita disanggupkan dan ada di masa-masa menunggu, itu semua karena ada kekuatan yang Tuhan kasih juga buat kita. Hari ini aku mau mengajak teman-teman, mari kita meresponi setiap kebenaran firman hari ini, masa-masa menunggu yang tengah kita jalani dengan terus mengikut Yesus, tetap melekat pada Tuhan, dan terus mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga kita makin peka, diberi kesabaran, diberi kesanggupan, serta keyakinan kalau Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama angkat lagu Mengikut Yesus. Katakan semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Hari ini ada. Bukan aku, namun karena Aku hatiku penyembahanku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua laku
Itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya jadikan hamba yang kita ulang dari awal, semua karena anugerah. Karena anugerah tantanganku bawakan penyembahanku. Biar waktu semakin berkurang, namun Yesusnya semakin bertambah. Yesus semakin bertambah. Yesus itulah kehidupan. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hatiku. Yakin anugerahnya jadikan hamba yang benar. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa Allah kami, terima kasih ya Tuhan atas setiap firman Tuhan yang boleh Tuhan beritakan melalui Kaniko hari ini Tuhan. Terima kasih untuk telinga-telinga dan hati yang mau mendengar di setiap diri kami yang boleh Tuhan sediakan hari ini. Ya Tuhan, kami memohon padamu biarlah Tuhan yang tolong kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang ketika mendengar firman tidak hanya lewat begitu saja, tapi boleh mengingatnya, boleh menyimpan dalam setiap hati pikiran kami, dan boleh dengan senang hati mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang sanggupkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam studi kami, dalam lingkungan kami berteman, dalam keluarga kami. Biarlah itu semua boleh kami kerjakan. Kami sadar Tuhan mengerjakan firman dan mengaplikasikan firman itu tidak mudah, tapi biarlah Tuhan yang ingatkan kami terus dari hari ke hari boleh mau menjadi pelaku firman dan boleh memperbaiki hal-hal yang belum baik dalam diri kami. Inilah doa kami Tuhan, kami mohon ampun apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan selama kami beribadah, selama kami melayani, selama kami mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus layakan kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mendengar perkataan Tuhan dan anak Tuhan yang terus menyampaikan setiap doanya kepada Tuhan. Dalam nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yay. Thank you guys yang udah join. Thank you Kaniko buat firman Tuhannya. Thank you Kaniko. Terima kasih Niko. Thank you, Terima kasih Thank you Senja, Karin, Ariel. Terima kasih Adriel. Suaraku kedengeran ini nggak sih? Kayak orang apa? Sumbang apa sih? Enggak, itu nggak jadi alasan, itu nggak jadi alasan. Oh iya, emang nggak bisa nyanyi, lupa. Ya, tapi emang agak putus-putus tadi sih kayaknya. Iya ya. Sinyal.